Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Sutini. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang statistik pemilihan uji hipotesis penelitian bagian yang kedua. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas tentang langkah-langkah apa atau tahapan apa yang harus dilakukan oleh peneliti ketika memilih dan menentukan uji hipotesis yang tepat dalam penelitiannya. Kali ini kita akan membahasnya lebih spesifik dan melakukan bedah kasus pada beberapa penelitian yang mengarahkan kita memilih uji hipotesis penelitian yang tepat. Mari kita awali dengan soal latihan yang pertama. Fokus kita adalah uji T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan merupakan uji hipotesis komparatif variabel numerik berdistribusi normal pada dua kelompok tidak berpasangan. Nah, untuk mempermudah kita memahami, mari kita bahas kasus. Sebuah penelitian ingin mengetahui bagaimana pengaruh kehadiran suami pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri. Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan terhadap skor ansietas antara kelompok ibu yang proses melahirkannya didampingi suami dan ibu yang proses melahirkannya tidak didampingi suami? Nah, pertanyaannya di sini adalah uji hipotesis apa yang dipilih? Masih ingat bukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti ketika harus memilih uji hipotesis? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menentukan variabel yang dihubungkan. Berdasarkan kasus ini, maka variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah pendampingan kelahiran, yang merupakan variabel kategorik. Kenapa kategorik? Karena jawaban dari pendampingannya adalah iya dan tidak. Dengan skor ansietas, yang merupakan variabel numerik, karena di sini dalam bentuk skor. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis hipotesis. Hipotesis ini adalah hipotesis komparatif. Kenapa komparatif? Karena membandingkan antara ibu yang didampingi suami dan ibu yang tidak didampingi suami, kemudian dicari skor ansietasnya. Selanjutnya adalah menentukan pasangan atau tidak berpasangan. Nah, pada penelitian ini termasuk penelitian tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Karena pengukuran pada individu yang berbeda dan dilakukan hanya satu kali pengukuran saja. Dan ketika menentukan masalah skala variabel, maka termasuk dalam komparatif numerik. Kenapa komparatif numerik? Karena salah satu variabel yang dihubungkan di sini adalah variabel numerik. Maka variabel kategorik plus variabel numerik, maka kesimpulannya adalah komparatif numerik. Kalau seandainya kalian lupa, silahkan kembali lihat pada video pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya adalah menentukan jumlah kelompok. Nah, pada penelitian ini diketahui ada dua kelompok. Kelompok ibu yang didampingi suami dan ibu yang tidak didampingi suami. Sehingga kesimpulannya adalah uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan atau uji parametrik jika memenuhi syarat. Syaratnya adalah data berdistribusi normal. Jika tidak memenuhi syarat, maka digunakan uji alternatifnya yaitu uji Mann-Whitney atau uji non-parametrik. Nah, untuk memperjelas, mari kita lihat tabel dari hasil analisis sesuai dengan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti ketika menentukan uji hipotesis yang tepat. Nah, yang pertama dari menentukan jenis hipotesis bahwa disimpulkan ini termasuk jenis hipotesis komparatif. Maka fokus kita ada di tabel berwarna putih, sedangkan tabel yang berwarna abu kita abaikan. Nah, selanjutnya ketika kita menentukan masalah skala variabel, kita ketahui bahwa ini termasuk komparatif numerik. Maka fokus kita ada pada line di bagian bawah. Ya, yang kategorik ini kita tidak usah hiraukan. Nah, selanjutnya, bila kita lihat dari pasangan tidak berpasangan, maka dia termasuk tidak berpasangan. Maka fokus kita ada komparatif, numerik,
tidak berpasangan. Yang lainnya silakan diabaikan. Dan ketika menentukan jumlah kelompok, terdiri atas 2 kelompok. Jadi komparatif, tidak berpasangan, 2 kelompok, numerik, data berdistribusi normal, maka jenis uji hipotesis yang kita pilih adalah uji T tidak berpasangan. Dan bila data tidak berdistribusi normal, maka yang harus dilakukan peneliti adalah mengambil alternatif uji di bawahnya atau uji alternatif yaitu Mann-Whitney yang merupakan non-parametrik. Nah, kira-kira itu yang bisa kita lakukan sesuai dengan tahapan dalam memilih uji hipotesis yang tepat. Kita lanjut pada latihan berikutnya, latihan yang kedua tentang uji T berpasangan. Nah, uji T berpasangan, fokus kita ada di sini, merupakan uji hipotesis komparatif variabel numerik, data berdistribusi normal, 2 kelompok berpasangan. Ini fokus kita. Nah, untuk mempermudah kita mempelajari, mari kita bahas kasus. Nah, kasusnya adalah penelitian ingin mengetahui bagaimana pengaruh terapi insulin atau injeksi testosteron terhadap perubahan body mass index atau BMI. Nah, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan data body mass index atau BMI sebelum dan 1 bulan penyuntikan testosteron? Nah, Anda diarahkan untuk memilih uji hipotesis yang tepat. Nah, sama seperti tahapan sebelumnya, maka yang pertama kita harus menentukan variabel yang dihubungkan. Nah, variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah body mass index yang merupakan variabel numerik dengan waktu pengukuran yang merupakan variabel kategorik. Nah, ketika menentukan jenis hipotesis adalah komparatif. Jadi komparatif membandingkan sebelum dan 1 bulan setelah penyuntikan testosteron. Dan ketika kita menentukan masalah skala variabelnya adalah numerik, karena salah satu skala variabel yang dihubungkan, diasosiasikan dalam penelitian ini adalah numerik. Maka kesimpulannya komparatif numerik. Nanti lihat kembali tabel pada video pembelajaran sebelumnya. Ketika kita menentukan pasangan atau tidak berpasangan, termasuk yang berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena pengukurannya dilakukan pada individu yang sama, kemudian dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, ketika menentukan jumlah kelompok, dia termasuk 2 kelompok. Nah, kesimpulan yang bisa diambil, uji yang digunakan adalah uji T berpasangan atau uji parametrik jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka digunakan uji alternatif, yaitu uji Wilcoxon, uji non-parametrik. Untuk mempermudah kita memahami, mari kita kembali ke tabel. Dari analisis soal tersebut atau penelitian tersebut, kita ketahui bahwa ketika menentukan jenis hipotesis, dia termasuk jenis hipotesis komparatif. Fokus kita ada di tabel berwarna putih, abaikan yang berwarna abu. Kemudian menentukan masalah skala variabelnya adalah komparatif numerik, maka fokus kita ada di sini. Selanjutnya, menentukan pasangan tidak berpasangan, ternyata dia adalah kelompok berpasangan, jadi fokus kita ada di box yang sebelah sini. Kemudian ketika kita menentukan dia terdiri atas berapa kelompok, ternyata terdiri atas 2 kelompok. Jadi, jenis hipotesis komparatif, numerik, berpasangan, 2 kelompok, maka uji hipotesis yang kita pilih adalah uji T berpasangan jika data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka peneliti diarahkan pada pemilihan uji alternatif, yaitu uji hipotesis Wilcoxon yang termasuk uji non-parametrik. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal latihan nomor 2. Selanjutnya, mari kita bahas soal latihan nomor 3, menentukan uji hipotesis Mann-Whitney. Nah, uji hipotesis Mann-Whitney ini merupakan jenis uji hipotesis yang komparatif. Yang komparatif, variabel numerik, datanya tidak berdistribusi normal, sebagai uji alternatif dari uji T tidak berpasangan bila data tidak berdistribusi normal,
pada dua kelompok tidak berpasangan. Untuk mempermudah memahami, mari kita bahas soal latihan nomor 3. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan terdata Body Mass Index atau BMI antara kelompok ekonomi rendah dengan kelompok ekonomi tinggi. Nah, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan terdata Body Massa Index BMI antara kelompok ekonomi rendah dengan kelompok ekonomi tinggi? Selanjutnya, uji hipotesis apakah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Seperti biasa, langkah pertama menentukan variabel yang dihubungkan. Variabel yang dihubungkan adalah Body Mass Index, merupakan variabel numerik. Dengan status ekonomi rendah tinggi merupakan variabel kategorik. Nah, ketika menentukan jenis hipotesisnya, dia termasuk komparatif karena membandingkan di sini BMI antara ekonomi rendah dengan ekonomi tinggi. Selanjutnya, ketika menentukan masalah skala variabel termasuk komparatif numerik. Kenapa komparatif numerik? Karena salah satu dari variabel yang diasosiasikan adalah variabel numerik. Silakan lihat tabel pada video pembelajaran sebelumnya. Menentukan pasangannya, apakah dia berpasangan, tidak berpasangan, ternyata dia tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Karena pengukurannya cuma satu kali pada kelompok yang berbeda. Ketika menentukan jumlah kelompok, ada dua kelompok di sini. Sehingga kesimpulannya adalah uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan atau uji parametrik jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka yang digunakan adalah uji alternatif yaitu uji Mann-Whitney untuk uji non-parametrik. Untuk memudahkan pemahaman ini, mari kita kembali ke tabel. Dari analisis kasus diketahui bahwa jenis hipotesis adalah hipotesis komparatif. Fokus kita pada tabel yang berwarna putih. Nah, ketika kita menganalisis menentukan skala variabel, dia termasuk komparatif yang numerik. Dan ketika menentukan pasangan tidak berpasangan, ternyata dia tidak berpasangan karena pengukurannya dilakukan pada kelompok yang berbeda dan dilakukan satu kali pengukuran. Maka fokus kita ada di sini. Dan ternyata ketika kita menganalisis menentukan jumlah kelompok hanya terdiri atas dua kelompok. Maka uji hipotesisnya adalah uji T tidak berpasangan bila data berdistribusi normal. Tetapi di sini kasusnya adalah data tidak berdistribusi normal. Maka uji hipotesis yang dipilih adalah Mann-Whitney yang merupakan uji non-parametrik untuk masalah skala pengukuran numerik. Nah, kira-kira itu yang bisa kita bahas terkait dengan soal latihan nomor 3. Nah, selanjutnya latihan kita lanjutkan pada pembahasan soal latihan nomor 4 ketika kita harus memilih uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon itu ada di sini. Uji Wilcoxon merupakan uji hipotesis yang komparatif dengan variabel numerik, datanya berdistribusi normal pada dua kelompok yang berpasangan. Nah, untuk mempermudahkan kita mempelajari, mari kita bahas kasus berikut. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penyuluhan terhadap skor pengetahuan ibu. Peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan rata skor pengetahuan ibu atau pengukuran numerik ya tentang gizi sebelum dan sesudah penyuluhan? Nah, uji hipotesis apa yang harus dipakai di sini? Tahap pertama, menentukan variabel yang dihubungkan. Variabel yang dihubungkan adalah skor pengetahuan yang bersifat numerik dengan waktu pengukuran yang bersifat kategorik. Nah, jenis hipotesis di sini adalah hipotesis komparatif. Masalah skala variabelnya adalah numerik. Pasangannya atau tidak berpasangan termasuk yang berpasangan. Kemudian ketika menentukan jumlah kelompoknya ada dua kelompok. Sehingga kesimpulan di sini adalah uji T yang digunakan adalah uji T berpasangan atau uji parametrik. Ya, jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka yang digunakan adalah uji alternatif, yaitu uji Wilcoxon atau uji non-parametrik. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita kembali ke tabel lagi. Nah, hasil analisis terhadap kasus latihan nomor 4, bahwa
kita ketahui jenis hipotesisnya adalah komparatif, masalah skala pengukurannya adalah numerik, kemudian dia termasuk kelompok berpasangan, terdiri atas 2 kelompok, maka uji yang dipilih uji T berpasangan kalau distribusi data normal, tapi karena di sini kasusnya adalah data tidak berdistribusi normal, maka uji yang kita pilih hipotesis di sini adalah uji alternatif Wicholson. Oke, demikian yang bisa dibahas. Selanjutnya kita lanjut pada uji hipotesis komparatif variabel numerik lebih dari 2 kelompok. Nah, pembahasan kita tadi ada di komparatif, tidak berpasangan maupun berpasangan, terdiri dari 2 kelompok. Kali ini kita akan membahas uji hipotesis komparatif variabel numerik pada 2 kelompok atau lebih. Latihan yang pertama tentang uji one-way ANOVA. One-way ANOVA ini merupakan uji hipotesis komparatif variabel numerik berdistribusi data normal lebih dari 2 kelompok. Nah, untuk mempermudah, mari kita lihat kasus. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kadar gula darah antara kelompok ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan kadar gula antara kelompok ekonomi rendah, sedang, dan tinggi? Pertanyaannya, uji apakah yang mungkin digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pertama, lakukan menentukan variabel yang dihubungkan. Variabel yang dihubungkan adalah kadar gula darah. Merupakan numerik di sini ya, kadar gula darah numerik karena dalam berbentuk angka dengan status ekonomi bersifat kategorik. Karena di sini ada ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, menentukan jenis hipotesisnya dia termasuk komparatif. Dia ingin mengcompare atau membandingkan bagaimana kadar gula darah pada kelompok rendah, sedang, dan tinggi kelompok ekonomi. Kemudian menentukan masalah skala variabel. Nah, karena salah satu skala yang dihubungkan di sini adalah numerik, maka dia termasuk komparatif numerik. Menentukan pasangan atau tidak berpasangan merupakan tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Karena pengukurannya cuma 1 kali pada kelompok yang berbeda. Kelompok ekonomi rendah, kelompok ekonomi sedang, dan kelompok ekonomi tinggi. Nah, ketika menentukan jumlah kelompoknya lebih dari 2, yaitu ada 3 kelompok. Maka kesimpulan uji yang digunakan adalah uji one-way ANOVA atau uji parametrik jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka digunakan uji alternatif, yaitu uji Kruskal-Walsh atau uji non-parametrik. Untuk memudah kita memahami pemilihan uji hipotesis ini, mari kita lihat tabel berikut ini. Oke, fokus kita ada pada uji one-way ANOVA di sini. Kenapa demikian? Karena dari hasil analisis terhadap soal latihan, maka jenis hipotesis adalah komparatif. Kemudian dari masalah skala variabel, dia termasuk komparatif numerik. Kemudian ketika menentukan ada pasangan tidak pasangan, ternyata dia adalah tidak berpasangan. Kemudian ketika menentukan jumlah kelompok, dia lebih dari 2 kelompok. Maka uji hipotesis yang dipilih adalah one-way ANOVA bila data berdistribusi normal. Bila data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis alternatif yang non-parametrik bisa dipilih Kruskal-Walsh. Oke, demikian yang bisa dibahas pada soal latihan yang pertama. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan latihan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2.
Pada latihan nomor 2, kita akan mencoba memilih uji hipotesis Kruskal-Waltz ini, di mana uji hipotesis ini merupakan hipotesis komparatif variabel numerik, sebaran data tidak berdistribusi normal sebagai alternatif dari uji hipotesis one-way ANOVA karena data tidak berdistribusi normal dan terdiri atas lebih dari 2 kelompok. Untuk mempermudah, mari kita bahas. Pada penelitian ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan jumlah rokok yang diisap dalam 1 bulan pada kelompok pria dengan motilitas sperma buruk, sedang, dan baik. Kemudian peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut. Apakah ada perbedaan jumlah rokok yang diisap dalam 1 bulan pada kelompok pria dengan motilitas sperma buruk, sedang, dan baik? Nah, uji apakah yang mungkin digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Maka yang pertama, kita menentukan variabel yang dihubungkan. Nah, variabel yang dihubungkan adalah jumlah rokok, merupakan variabel numerik, karena di sini dalam hitungan jumlah angka. Dengan mortalitas sperma, merupakan variabel kategori. Di sini dengan motilitas sperma buruk, sedang, dan baik. Nah, selanjutnya ketika menentukan jenis hipotesis ya komparatif, karena ingin membandingkan antara jumlah rokok dengan motilitas sperma. Selanjutnya menentukan pasangan atau tidak berpasangan, dia termasuk tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Pengukurannya cuma sekali. Kemudian kelompok yang diukur juga individunya berbeda. Nah, selanjutnya menentukan jumlah kelompoknya, ada 3 kelompok, ada motilitas sperma buruk, kelompok motilitas sperma sedang, dan kelompok motilitas sperma baik. Nah, kesimpulannya uji yang digunakan adalah uji one-way ANOVA, merupakan uji parametrik. Jika memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat, maka digunakan uji alternatif, yaitu uji Kruskal-Waltz atau uji non-parametrik. Nah, kita kembali ke tabel. Dari analisis, kita ketahui bahwa pada kasus ini, penelitian ini termasuk komparatif numerik. Kemudian tidak berpasangan, lebih dari 2 kelompok. Maka fokus kita pilih uji adalah one-way ANOVA kalau distribusi data normal. Kalau tidak, masuk ke alternatif uji hipotesis di bawahnya, yaitu Kruskal-Waltz, yang merupakan uji non-parametrik. Oke, demikian yang bisa kita bahas terkait dengan contoh soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal latihan nomor 3 ketika kita harus memilih uji repeat ANOVA. Nah, uji repeat ANOVA ini merupakan hipotesis yang komparatif. Dia variabelnya numerik, datanya distribusi normal, dan lebih dari 2 kelompok. Untuk mudah memahami, ini adalah contoh kasusnya. Ketika peneliti ingin mengetahui peran suatu metode latihan bagi penderita artritis terhadap fungsi lutut. Sebelum pelatihan, jadi peneliti terlebih dahulu mengukur fungsi lutut yang diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk naik tangga dalam detik. Peneliti ingin melihat perbandingan fungsi lutut sebelum latihan, 4 minggu setelah latihan, dan 6 minggu setelah latihan. Nah, uji hipotesis apa yang paling tepat? Untuk menjawab, langkah pertama, menentukan variabel yang dihubungkan, fungsi lutut, numerik di sini. Ya, dengan waktu pengukuran yang kategorik. Jadi ada 3 kali pengukuran di sini. Ya, sebelum latihan, 4 minggu, dan 6 minggu. Selanjutnya, kalau kita lihat dari pasangan tidak berpasangan, ternyata dia kelompok berpasangan. Kenapa kelompok berpasangan? Individu yang diukur adalah sama, pengukurannya lebih dari sekali. Karena pengukurannya ini sebelum latihan, 4 minggu, dan 6 minggu setelah latihan. Nah, menentukan jumlah kelompoknya tentu lebih dari 2 kelompok. Sini. Ya. Oke, kesimpulannya uji yang digunakan adalah uji repeat
ANOPA parametrik bila memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat, maka uji yang digunakan adalah uji Friedman atau non-parametrik. Nah, untuk mempermudah, mari kita lihat tabel. Fokus kita ada di uji repeat ANOPA. Dari hasil analisis tabel, diketahui bahwa dia termasuk uji hipotesis yang komparatif, numerik, kemudian berpasangan lebih dari 2 kelompok. Oke. Jika data berdistribusi normal. Bila data tidak berdistribusi normal dari hasil analisis, maka peneliti bisa memilih uji hipotesis alternatif, yaitu uji Friedman. Oke, demikian yang bisa dijelaskan terkait dengan uji repeat ANOPA. Selanjutnya kita belajar tentang uji Friedman. Nah, uji Friedman ini kalau kita lihat di sini, dia ada di sini, termasuk uji hipotesis komparatif yang numerik jenis non-parametrik sebagai alternatif dari uji repeat ANOPA, hipotesis repeat ANOPA kalau seandainya data tidak berdistribusi normal. Oke, sebagai contoh kasus, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar testosteron sebelum pengobatan, sesudah pengobatan 1 bulan, dan sesudah pengobatan 2 bulan pada pasien dengan terapi sulih hormon testosteron. Peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan kadar testosteron sebelum pengobatan, sesudah pengobatan 1 bulan, dan sudah pengobatan 2 bulan pada pasien dengan terapi sulih hormon testosteron? Nah, uji hipotesis apa yang paling tepat? Tahap yang pertama menentukan variabel yang dihubungkan. Variabel yang dihubungkan adalah variabel kadar testosteron numerik dengan waktu pengukuran merupakan variabel kategorik. Ketika menentukan jenis hipotesis, dia termasuk komparatif karena ingin membandingkan terapi sebelum dan beberapa kali setelah pengobatan. Kemudian, ketika menentukan masalah skala variabel ternyata komparatif numerik karena salah satu variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah variabel numerik. Selanjutnya, menentukan pasangan tidak berpasangan, dia termasuk kelompok berpasangan. Kenapa berpasangan? Individu diukur 1, sama ya, kemudian pengukuran dilakukan lebih dari sekali. Nah, menentukan jumlah kelompoknya ada 3 kelompok di sini sebelum pengobatan 1 bulan setelah pengobatan dan 2 bulan setelah pengobatan. Sehingga kesimpulan, uji yang digunakan adalah repeat ANOPA, merupakan uji parametrik jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji alternatif, yaitu uji Friedman yang merupakan uji non-parametrik. Kembali kita lihat tabel untuk mempermudah pemahaman kita memilih uji hipotesis ini. Kalau dilihat dari hasil analisis, pada penelitian ini, jenis hipotesisnya adalah komparatif. Komparatif yang sifat numerik. Numerik berpasangan dan terdiri atas lebih dari 2 kelompok. Maka uji yang difokuskan repeat ANOPA bila data berdistribusi normal. Bila tidak berdistribusi normal, turun ke uji non-parametrik sebagai uji alternatif dari repeat ANOPA. Oke, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan pemilihan uji hipotesis komparatif dengan skala pengukuran yang numerik. Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas lebih spesifik pemilihan uji hipotesis komparatif dengan skala pengukuran kategorik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan beberapa soal latihan mudah-mudahan mampu memberikan gambaran, deskripsi, dan panduan bagi peneliti yang ingin melakukan pemilihan uji hipotesis yang tepat pada penelitiannya. Nah, harapannya ada sesuatu yang bisa dipelajari dan digunakan. Nah, untuk mempermudah proses pembelajaran ini, sebenarnya intinya ada pada video pembelajaran yang pertama, yang membahas tentang tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum memilih uji hipotesis yang tepat. Nah, penjelasan
tentang jenis hipotesis, penjelasan tentang kelompok berpasangan, tidak berpasangan, kemudian penjelasan tentang jenis variabel yang dikorelasikan atau dihubungkan, semuanya ada pada video pembelajaran yang pertama. Bila pada video pembelajaran yang pertama pemahaman tersebut sudah dipahami dengan baik, saya kira pada pembelajaran kali ini maupun pada video pembelajaran selanjutnya, ketika kita diberikan kasus apapun terkait dengan penelitian, maka akan sangat mudah dipahami tentang cara pemilihan uji hipotesis yang tepat. Demikian yang bisa disimpulkan, dan berikut ini adalah salah satu buku referensi yang bisa digunakan sebagai panduan untuk mempelajari biostatistik pemilihan uji hipotesis dengan mudah, atau bisa menggunakan buku sumber yang lainnya. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.